Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, yaitu topiknya tentang gelombang. Dan pada pertemuan hari ini yaitu masih gelombang stasioner. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang stasioner, pemantulan ujung bebas. Jadi maksudnya kalau ini sumber gelombang, ini adalah bidang pantul. Nah, di sini bebas, tidak diikatkan, gitu ya. Jadi walaupun diikat, ikatan yang bisa bergerak ke atas ke bawah. Maka terjadilah gelombang stasioner seperti ini. Sehingga pada bidang pantul selalu terbentuk perut gelombang, gitu ya. Berarti di sini merupakan titik perut pertama. Ini titik perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Dan ini yang simpangannya minimum disebut dengan titik simpul. Berarti ini titik simpul ke-1. Jadi menghitungnya dari bidang pantul ya. Ini titik simpul ke-1, titik simpul kedua, dan seterusnya. Begitu. Kemudian tentang simpangan gelombangnya di suatu titik yang berjarak tertentu, katakan berjarak X dari bidang pantul, persamaannya seperti ini. YP, simpangan di titik P adalah AP, amplitudo gelombang stasioner, sin 2pi T kecil per T besar dikurangi L per lambda. Kemudian letak titik-titik simpulnya, ini rumusnya, ini yang sudah kita bahas ya, jadi N plus setengah dari lambda per 2. Jangan lupa N-nya dimulai dari 0 atau merupakan deretan bilangan cacah, gitu ya, dimulainya dari 0. Sedangkan letak titik-titik perut gelombangnya di sini lebih sederhana, rumusnya adalah X sama dengan N kali lambda per 2. Jangan lupa sama ini N-nya dimulai dari 0 atau merupakan deretan bilangan cacah. Begitu yang sudah dibahas bersama di kelas ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya kebetulan Bapak ada keperluan tidak bisa hadir di kelas, maka sebagai penggantinya itu video pembelajaran ini. Untuk pertemuan sekarang yaitu sama masih gelombang stasioner tapi pemantulan ujung terikat. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ini sumber gelombang, ini tali, nah di sini bidang pantul, di sini diikatkan, diikat kuat, diikat erat-erat, begitu. Kita getarkan tali ini sehingga terjadilah gelombang datang, seperti itu. Ini gelombang datang dan nanti akan dipantulkan oleh bidang pantul, katakan seperti ini. Yang biru ini gelombang pantul, sehingga terjadilah gelombang stasioner. Kita buat tintanya yang berbeda lagi dengan tinta merah ya. Nah, seperti ini. Inilah gelombang stasioner atau hasilnya, gitu ya, gelombang stasioner. Bisa dilihat di sini, karena di sini diikat erat-erat pada bidang pantul, maka di sini selalu terjadi simpul. Berarti ini menjadi simpul gelombang yang pertama, gitu. Kemudian ini simpul gelombang kedua,
simpul ketiga, dan seterusnya. Dan ini menjadi perut yang pertama, perut gelombang kedua, dan seterusnya. Jadi selalu menghitungnya dari bidang pantul. Nah, seperti kemarin pemantulan ujung bebas, kita letakkan titik P di sembarang tempat, katakan di sini, ingin tahu berapa simpangannya pada suatu waktu tertentu. Ini P. Kita lihat yang hitam gelombang datang, atau ini nih jaraknya dulu ya. Jaraknya kita sebut dengan X dari bidang pantul. Kita lihat gelombang datang berarti yang hitam. Ini simpangannya Y1. Kemudian gelombang biru, gelombang pantul berarti ini ya. Ini Y2, gelombang pantul. Maka hasil perpaduannya itu ya Y1 tambah Y2 kan ya, itu yang merah. Begitu. Nah, seperti itu cara meresultankannya ketika pelajaran getaran sudah diajarkan bagaimana cara meresultankannya. Begitu. Jadi kalau Y1 usahakan 5, Y2 10, maka nanti Y resultannya 15 kan ya, karena kebetulan keduanya ke atas. Begitu. Nah, seperti yang daerah sini, yang hitam ke bawah katakan -5, yang biru ke atas 5, dijumlahkan jadi 0, maka inilah titik simpul. Nah, begitu. Nah, untuk gelombang datang di titik P, persamaan gelombang berjalannya, waktunya itu, nah ini T min L min X per Pi. Atau kalau dibagi dengan perioda, jadi seperti ini. Maka persamaan gelombang datangnya A sin 2pi. Nah, ini P-nya kan ya. P-nya ini masukkan sini. Ini diuraikan min L per lambda. Nah, kalau ini kan min, ini min jadi plus gitu. Sedangkan Y2 yaitu gelombang pantul, berarti dia sudah melewati titik P kan ya, maka di sini tandanya plus. Berarti TP2, nah seperti ini. Sehingga kalau dibagi T besar, jadi seperti ini. Kalau ini dibuka kurungnya nanti berarti ini min, ini juga min. Beda kalau di sini mah plus. Maka di sini Y2-nya A sin 2pi. Nah, kan begitu ya. Nih. Tuh, jadi di sini bedanya. Nah, terus yang berikutnya, lihat kalau ini ke sini, maka ini gelombang pantul ke bawah. Jadi terjadi loncatan fase. Loncatan fase atau berbeda fase setengah. Ibarat getaran yang satu sedang ke atas, yang sedang ke bawah, berarti beda sudut fasenya berapa? Ya, 180 atau pi. Begitu. Sehingga di sini asalnya itu ditambah pi. Nah, kita tahu dari matematik, dari sin alfa ditambah pi sama dengan min sin alfa kan ya. Sehingga ini yang tambahannya sudah diganti dengan tanda negatif. Maka resultannya tinggal dijumlahkan, tapi ingat ini berarti penjumlahan sinus. Gitu. Dan kalau dibuka kurungnya menjadi selisih bukan jumlah. Sambil dimasukkan dulu 2P-nya. Nah, seperti ini. Berarti ingat ini matematik, ada selisih sinus kan ya? Karena ada jumlahnya. Sin A tambah sin B, ini 2 sin cos, sin A min sin B, 2 kosin ya. Berarti ini rumusnya. Nah, 2 kosin, nah gitu. Gampangnya, maksudnya cosnya cos jumlah bagi 2. Nah, sin selisih bagi 2. Berarti ini yang dimaksud A-nya, ini yang dimaksud B-nya. Ini jumlahkan bagi 2. Maka YP
A sin, nah, seperti itu. Ini sehingga kalau dijumlahkan secara matematik rumus tadi, nah, jadi begini. Nah, kalau kita keluarkan lagi 4pi-nya gabung dengan setengah jadi 2pi lagi ya. Kembali lagi ke asal. Jadi 2A cos 2pi. Nah, sin juga sama 2pi. Nah, kita lihat X kan konstan, lambda konstan. Maka ini bisa kita kedepankan menjadi 2A sin 2px cos 2pi T per T min L per lambda. Nah, ini konstan. Ini konstan. Berarti ini bisa diganti dengan sebuah konstanta. Ini semua ganti dengan sebuah konstanta. Katakan AP. Begitu ya. Sehingga YP-nya bisa sederhana menjadi AP cos 2pi T per T min L per lambda. Jadi inilah persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat. Nah, seperti kemarin kita juga ingin mengetahui di mana letak titik-titik simpul dan titik-titik perut gelombang. Ya, letak titik-titik simpul dulu. Berarti kita ambil dari amplitudo gelombang stasionernya. Berarti simpul itu adalah titik yang simpangannya 0. Berarti 2A sin 2px per lambda itu harus 0. Karena 2A tidak 0, berarti yang 0 itu ini. Jadi sin 2px per lambda sama dengan 0. Yang hasilnya 0, sinus berapa saja? Ingat grafik sinusoida ya. Yang hasilnya 0 itu kan 0 ya. Jadi sin 0 kan 0. Nanti ada ketemu lagi dengan 180 atau pi. Kemudian ketemu lagi 2pi, ketemu lagi 3pi, 4pi. Jadi kelipatan pi. Jadi kita sebut dengan np. Jadi sin alfa sama dengan 0 itu ya, alfanya itu 0pi, 1pi, 2pi dan seterusnya. Sehingga boleh kita ganti dengan deretan seperti ini, np. Gitu. Berarti sin 2px per lambda harus sama dengan sin np. Nah, 2px per lambda sama dengan np. P-nya kita coret, berarti x. Nah, ini lambda jadi ke kanan, jadi ke atas. 2 jadi ke bawah. Jadi lambda per 2 kali n, atau n kali lambda per 2. Inilah rumus menentukan titik-titik simpul gelombang untuk pemantulan ujung terikat. Ya, satu lagi, letak titik-titik perut gelombang. Perut gelombang itu berarti titik yang simpangannya maksimum. Kita ambil dari amplitudo gelombang stasioner tadi. Sin berapa yang maksimum? Ya startnya dari pi kan ya. Sin pi. Kemudian sin 1/2 pi kan ya. Kemudian 2/2 pi. Nah, jadi yang maksimum itu adalah plus minus 1. Yang menghasilkan plus minus 1 yaitu mulai dari pi ya. Pi. Kemudian pi bukan pi apa namanya, pi per 2, 1/2 pi, 2/2 pi dan seterusnya. Kalau kita buat supaya deretannya teratur, nah begini menulisnya. Berarti ini 1 pi, 3 pi, 5 pi kan begitu ya, tapi semuanya per 2. Sehingga boleh kita tulis jadi begini. Jadi pi per 2 tambah n kali pi.
Artinya sin 2πx per lambda itu sama dengan sin pi per 2 ditambah np. Pi-nya kita coret karena semua suku mengandung pi. Maka X sama dengan, seperti tadi, lambda naik ke atas, 2 ke bawah, kalikan, ya ini sebelah kanan. N ditambah setengah. Atau setengah tambah N dulu boleh. Nanti kita tukar boleh. Karena ini kan bisa N tambah setengah sama dengan setengah tambah N. Ya, jangan lupa N-nya dimulai dari 0. 1, 2, dan seterusnya. Artinya, titik perut pertama berarti 0. N-nya 0. Masukkan sini, berarti setengah kali setengah lambda, jadi 1/4 lambda. Begitu, berarti pembahasan tentang gelombang stasioner sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya, silahkan coba dulu kerjakan latihan soal seperti ini. Dicoba dulu ya, semoga bisa. Kalau tidak bisa, nanti pertemuan yang akan datang, Senin yang akan datang, kita kerjakan bersama-sama. Begitu, jangan lupa kerjakan atau cobanya kerjakan pada buku latihan. Demikian anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan sebagai pengganti ketidakhadiran Bapak hari ini karena ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.